Kita beralih ke informasi Gubernur Banten Wahidin Halim sudah memberhentikan sementara 20 pejabat eselon 3 dan 4. Keputusan ini menjawab tantangan pejabat yang mengundurkan diri karena kisruh korupsi pengadaan masker. Badan Kepegawaian Daerah Banten telah memeriksa pejabat eselon 3 dan 4 yang ramai-ramai mengundurkan diri. Dari hasil pemeriksaan ditemukan 3 alasan para pejabat mundur, yakni yang mengaku bersungguh-sungguh mengundurkan diri. Ada yang ikut-ikutan, ada yang bertindak memprovokasi untuk mengundurkan diri. Hasil BKD tersebut mendorong Gubernur Banten Wahidin Halim mengambil keputusan dengan memberhentikan sementara 20 pejabat eselon 3 dan 4. Kasus korupsi masker di Banten diungkap Kejaksaan Tinggi Banten, di mana pada 27 Mei 2021 telah ditahan 1 orang pejabat pembuat komitmen Dinkes dan 2 pengusaha. Gubernur Wahidin memahami aksi mundurnya pejabat Dinkes masih ada kaitan dengan rekannya yang berstatus tersangka dan ditahan. Wahidin meminta kisruh Dinkes tidak mengganggu pelayanan. Ya, tidak boleh disersi, tapi ya tidak boleh dong. Harus sampaikan dulu apa persoalannya pada pimpinan, dalam ini gubernur. Jadi jangan kabur gitu aja. Kembali kepada soal disiplin. Baca peraturannya, yang tidak disiplin itu hukuman berat atau dipecat. Jadi kemungkinan semua akan dinonjobkan. Pemahaman saya ketika dia mengundurkan diri, berarti dia siap diberhentikan. Di tengah gencarnya aksi pemerintah dalam menangani kasus lonjakan COVID-19, ternyata ada oknum pejabat publik yang memanfaatkannya untuk meraup keuntungan pribadi. Seperti kasus yang terjadi di Dinas Kesehatan Provinsi Banten di mana telah ditemukan korupsi pada pengadaan masker KN95. Hal ini tentu saja menyalahi kedudukan dan peran PNS. PNS sebagai pelaksana kebijakan publik harusnya bisa menjadi role model. Kasus korupsi pengadaan masker KN95 di Dinas Kesehatan Provinsi Banten senilai 3,3 miliar tahun 2020 menjerat 3 terdakwa. Kasus pengadaan masker nakes COVID-19 itu juga berujung pada 20 pejabat di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Banten mengundurkan diri. Gubernur Banten sangat menyesalkan hal tersebut. Ini sama dengan desersi dari tugas di saat pemerintah Provinsi Banten sedang menghadapi masa pandemi dan berusaha melindungi masyarakat sebaik-baiknya. Sebagai seorang ASN, harusnya kita bersama-sama mengurangi korupsi, meningkatkan pelayanan pada masyarakat, dan meningkatkan administrasi pemerintahan yang baik, serta memiliki jiwa pengabdian yang baik dalam pelayanan publik. Karena seorang ASN adalah pelayan masyarakat dan mengabdi pada negara. Di kala pandemik, COVID-19 melanda dunia termasuk Indonesia dan seharusnya tim kesehatan adalah gugus utama yang paling terdepan dalam mengatasi pandemik ini. Akan tetapi sangat disayangkan 20 pejabat Dinkes Pemprov Banten secara serentak mengundurkan diri. Hal ini tentunya sangat bertentangan dengan sumpah jabatan dan kewajiban ASN kesehatan dalam pelayanan publik, di mana nilai-nilai yang terkandung dalam etika publik menjadi tidak sesuai. Maka pemerintah perlu menerapkan penerapan dan kebijakan baru sesuai dengan penerapan whole of government yang ditetapkan di Indonesia. Yang pertama, perlu adanya penguatan koordinasi antar lembaga. Contoh lembaga yang berkaitan dengan Dinas Kesehatan yaitu lembaga DPRD atau perwakilan rakyat daerah dengan cara rasional, di mana koordinasi ini bertujuan untuk membuat rancangan kegiatan secara real dan transparan, mulai dari laporan keuangan pengadaan barang seperti masker atau obat-obatan dan daftar pengeluaran dan pemasukan secara rinci. Membentuk gugus tugas secara khusus yang bertugas untuk berkoordinasi dalam sebuah proses kegiatan yang sifatnya tidak permanen. Jadi ketika selesai kegiatan maka tugas gugus tersebut dihentikan. Beberapa gugus tugas tersebut dibentuk untuk mengawasi isu-isu yang terkait dan mengawasi jalannya proses kegiatan yang dilakukan, misalnya mengawasi pengeluaran dan pemasukan barang seperti masker, obat-obatan dalam Dinkes. Hal ini dilakukan supaya kasus korupsi tidak terjadi lagi dan dapat dicegah.
Adapun perubahan yang harus dilakukan oleh pemerintah Provinsi Banten dalam menangani kekosongan pelayanan Dinkes Banten akibat mundurnya 20 pejabat Dinkes Banten antara lain yang pertama memasukkan sumber daya manusia yang unggul dan berintegritas tinggi pada kewajibannya terhadap tugas negara. Pemerintah Pemprov Banten telah mengganti dengan pejabat-pejabat baru, tetapi perlu dilakukannya upaya-upaya supaya pejabat baru tersebut memiliki jiwa integritas yang tinggi dan berpegang teguh dalam menjalankan akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Tentunya dengan mengadakan pelatihan-pelatihan dasar dan penguatan-penguatan supaya kasus serupa tidak terjadi lagi. Kedua, perubahan nilai dan budaya organisasi yang baik. Nilai-nilai budaya organisasi dianut secara bersamaan dan seluruh pimpinan dan anggota organisasi. Nilai-nilai budaya mempengaruhi perilaku pimpinan dan seluruh anggota, membangkitkan semangat berperilaku dan bekerja lebih baik, resisten kuat terhadap tantangan eksternal maupun internal, mempunyai sistem peraturan formal dan informal, memiliki koordinasi dan kontrol perilaku yang baik. Jika nilai-nilai tersebut dianut dan dilaksanakan secara bersama oleh pimpinan dan anggota organisasi, maka dapat menyehatkan budaya organisasi. Yang ketiga adalah kepemimpinan yang baru. Pimpinan yang dibutuhkan adalah pemimpin yang mampu mengakomodasi perubahan nilai dan budaya organisasi serta meramu sumber daya manusia yang tersedia guna mencapai tujuan yang diterapkan. ASN adalah role model bagi masyarakat. ASN berperan sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat pemersatu bangsa. Bagaimana ASN bertindak dalam melaksanakan perannya merupakan gambaran berjalannya pemerintahan. Hal ini mengharuskan seorang ASN bukan hanya memiliki kemampuan teknis, namun juga pengetahuan mengenai peraturan perundang-undangan mengenai ASN dan tupoksinya masing-masing. Berita ini termasuk kejadian yang melanggar kode etik ASN, yaitu dalam menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara tidak bertanggung jawab, tidak efektif, dan tidak efisien. Terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Sebagai seorang ASN yang tergabung dalam organisasi profesi, maka terdapat kode etik dan sanksi yang bertujuan untuk menjaga kehormatan dan martabat seorang ASN. Upaya pemberdayaan ASN, pemerintah melakukan sistem merit. Sistem merit adalah kebijakan dari manajemen ASN yang berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar. Langkah awal dalam memperbaiki kinerja pelayanan publik dimulai dari memperbaiki kinerja ASN secara individual.